Oke, sambil menunggu, sepertinya kita akan mulai aja kali ya, Kak. Karena udah waktunya juga sudah cukup untuk kita bisa membahas mengenai kajian ketahanan pangan ini sendiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di siang hari yang cerah diskusi sama-sama mengenai ketahanan pangan itu sendiri. Oke, sepertinya agak terputus tadi Saskia. Yap. Oke, mungkin boleh dimulai lagi. Di sini aku Saskia Alia dari ITP. Ya, di sini aku Saskia Alia dari ITP 56. Dan aku William dari TP 55. Nah, kita di sini akan berdua akan membahas mengenai kajian ketahanan pangan di Indonesia yang kaitannya erat banget itu pemerintah dalam menangani kasus ini. Baik. Oke. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama pada bahasan berikutnya. Nah, sebelum kita mulai pada siang hari ini kajian ini, mungkin teman-teman boleh lihat di depan layar teman-teman ini ada link presensi yang boleh diisi, yaitu ipb.link/presensi kajian 2. Nah, mohon pada teman-teman bersedia untuk mengisi link tersebut supaya kita bisa merecord kehadiran teman-teman pada hari ini. Nah, jangan lupa juga ada satu info menarik dan penting yang untuk diketahui teman-teman pada hari ini, bahwa bagi kalian, bagi teman-teman semua yang beraktif berdiskusi dan aktif nih memberikan pendapat, memberikan jawaban, nah itu akan berkesempatan mendapatkan saldo e-money bagi 2 orang yang beruntung. Nah, sebelum kita mulai kajian ketahanan pangan pada hari ini, mungkin Saskia boleh menjelaskan sedikit apa sih kajian ketahanan pangan itu? Nah, iya benar banget nih Kak. Sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai kajian ketahanan pangan itu sendiri apa dan juga stunting itu apa, aku di sini mau menyampaikan dulu nih kalimat pendahuluan yang bisa mengantarkan kita membahas lebih lanjut mengenai next. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pemenuhan gizi sangat penting tentunya bagi perkembangan si janin dan si anak untuk mencegah stunting. Ketika pemenuhan gizinya sudah cukup baik, maka Indonesia nih Kak. Betul sekali. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan nih dengan pembacaan peraturan mengenai diskusi pada siang hari ini. Dan tentunya teman-teman harus bisa menanti peraturan ini agar diskusi kita pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, boleh di next untuk slide peraturannya. Nah, nih peraturan kajian pada siang hari ini yaitu pertama, acara dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian acara ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi, yang ketiga, peserta harus berpartisipasi penuh dalam diskusi yaitu mendengarkan dan memberikan pendapat. Jika ingin memberikan pendapat, peserta dimohon untuk menggunakan fitur raise hand dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Peserta akan menyebutkan nama, departemen, dan angkatan sebelum menjawab atau berpendapat. Peserta harus menghargai setiap perbedaan pendapat dan menjaga agar proses diskusi dapat berlangsung dalam suasana yang demokratis. Kemudian, peserta dilarang berpendapat menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara dan merendahkan peserta lainnya. Kemudian, yang terakhir, saat selesai komunikasi, peserta diminta untuk menyalakan kameranya supaya kita dapat berfoto bersama. Nah, sebelum kita mulai pada siang hari ini, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah tentang stunting. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Saskia boleh menjelaskan apa sih stunting itu sebenarnya, Saskia?
Iya, baik. Nah, stunting ini, Kak, sebetulnya adalah kondisi di mana kegagalan tumbuh kembang pada si anak ataupun si balita akibat dari kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini juga memang erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Di ketahanan pangan ini memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2012 bahwa ketahanan pangan ini adalah kondisi di mana terpenuhinya ketahanan pangan bagi setiap negara, khususnya dari perseorangan. Yang tercermin dari apa? Dari ketersediaannya pangan yang cukup baik, kemudian dari jumlah dan proporsinya yang memang aman dan bergizi yang tentunya memang tidak bertentangan nih Kak, dengan adanya SARA gitu ya, dengan budaya masyarakatnya, dengan juga agama. Oleh karena itu, ketika ketahanannya sudah baik, maka tidak akan terjadi stunting. Nah, stunting ini biasanya baru akan dialami oleh si anak ketika dia berusia 2 tahun, baru bisa dirasakan nih, Kak. Jadi ketika si anaknya masih berusia 0 sampai kurang lebih, kurang dari 2 tahun belum dirasakan, namun ketika sudah berusia 2 tahun, stunting ini baru bisa dirasakan oleh mereka, begitu. Nah, aku juga ada fakta menarik nih. Bisa dilihat di slide selanjutnya bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. Nah, Indonesia juga termasuk ke dalam negara dengan yang dianggap memiliki stunting kronis karena prevalensi stunting Indonesia itu di atas 20%. Nah, kalau bisa dilihat di bagian kiri nih ya, Indonesia itu memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi di antara negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara. Kemudian di antara wilayah-wilayah di Indonesia yang mengalami stunting itu yang paling besar itu ada di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan di NTT. Nah, gimana sih cara kita mengatasi stunting ini? Bisa kita lihat di bagian kanan bahwa pencegahan stunting ada bermacam-macam dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pencegahan melalui pemenuhan gizi yang baik lalu pemberian ASI oleh ibu. Nah, iya baik nih Kak, betul sekali yang seperti sudah Kak William jelaskan bahwa Indonesia ini masuk ke dalam 3 negara tertinggi dalam prevalensi mengenai stunting di Indonesia dalam wilayah region Asia Tenggara nih. Ini tentunya sangat tinggi sekali pada rentan 36,4% dari mulai tahun 2005 hingga tahun 2017. Ini tentunya sangat tinggi sekali dan tentunya banyak sekali tantangan dari adanya stunting ini dan namun selain itu pemerintah juga sudah merencanakan aksinya nih di 2021 bagaimana sih untuk mempercepat adanya mencegah stunting atau anak kerdil di Indonesia. Ada 11 poin yang teman-teman bisa lihat bahwa penggalan tindak lanjut komitmen dari 360 kabupaten atau kota ini diprioritaskan, kemudian ada advokasi kepada kepala daerah masing-masing, juga ada sosialisasi dari DPRD dan kemudian ada sosialisasi BOK kepada pemerintah kabupaten begitu ya, juga ada pemantauan pelaksanaan, ada pelaksanaan aksi yang konvergensi, kemudian ada pembagian kewenangan, ada pembinaan, pengawasan dari kepala desanya, kemudian juga pengaturan khusus untuk melaksanakan program di setiap kelurahan dan ada pelaporan dan juga tentunya ada penguatan dari ketahanan pangan itu sendiri. Dan ini teman-teman bisa dilihat nih di infografisnya yang sudah tertera di layar teman-teman bahwa uh, terdapat capaian di 2020 juga terdapat 9 poin dari Kemendagri, kemudian juga prevalensinya turun di 3,1% begitu ya. Dan juga memang sudah ada 358 kepala daerah yang telah berkomitmen untuk sama-sama menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Karena yang tadi sudah dikatakan bahwa prevalensinya sangat tinggi sekali, mencapai 3 di urutan ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di wilayah ASEAN. Ini tentunya menjadi kajian yang harus komprehensif yang memang dibahas juga lebih mendalam oleh seluruh aspek atau stakeholder bahwa ini sesuatu hal yang memang penting untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut begitu. Oke, nah kalau kita sudah melihat tadi banyak infografis dan informasi-informasi mengenai stunting, kita akan segera masuk nih ke dalam sesi diskusi pada siang hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman kembali diingatkan untuk membaca materi yang sudah disediakan oleh kami, supaya sesi diskusi ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih, Saskia. Oke, di sini
ada pertanyaan bahwa berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat tentang pemenuhan gizi saat kehamilan, bagaimana pendapat kalian terhadap mitos tersebut dan cara untuk beritahu fakta sebenarnya kepada masyarakat. Contohnya itu mitos ibu hamil harus makan 2 kali lipat. Nah, di sini aku mau nanya dulu nih ke Saskia, gimana sih pendapat Saskia tentang mitos-mitos yang beda di masyarakat nih? Apakah sebenarnya mitos ini benar atau gimana? Coba bisa dijelaskan. Oke, nah mau ingetin juga ke teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini, boleh langsung raise hand, nanti akan kami tunjuk. Nah, setelah itu bisa memberikan nama dan angkatannya serta departemennya untuk selanjutnya baru bisa memberikan jawaban. Nah, Saskia ini gimana nih tadi? Kira-kira tentang mitos ini kira-kira gimana? Nah, oke. Oke deh, sepertinya dari Saskia agak terputus dan tentang ada masalah jaringan. Mungkin kalau menurut aku nih, dari mitos ini sendiri itu ada benarnya dan ada salahnya nih. Dari Nah, pernyataan bahwa ibu hamil apakah harus makan 2 kali lipat, sepertinya aku tidak setuju nih ya Kak dengan mitos hamil memang makan 2 kali lipat. Oke, maaf teman-teman mungkin sepertinya terputus. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah ada ingin pendapat, sudah memiliki jawaban, boleh langsung saja raise hand, ditunggu oleh kami. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak menemukan fitur raise hand, di bagian reaction, mungkin teman-teman boleh tulis aja di chat, oh saya ingin berpendapat, nanti akan segera kami tunjuk. Gitu. Boleh teman-teman silahkan yang ingin pendapat, langsung saja untuk untuk raise hand, teman-teman. Saskia bagaimana? Iya. Oke, aku mau ngingetin juga nih ke teman-teman untuk bisa langsung raise hand kalau ada yang mau menjawab ya. Oke. Nah, ini sudah ada penjawab pertama kita nih dari Willy. Nah, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga angkatannya. Yap. Nah, sebelum bisa memberikan pendapatnya, dipersilakan pada Willy untuk unmute dan memberikan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dari kedua moderator. Perkenalkan, nama saya Willy Antonio dari TP55 Departemen ITP Fateta. Untuk pernyataan ini, menurut saya mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentunya tentang pemenuhan gizi saat kehamilan ini rata-rata dan kebanyakan menurut saya itu mitos. Termasuk pernyataan bahwa ibu hamil harus makan 2 kali lipat. Menurut saya terlalu kalau bisa dibilang terlalu dalam tanda kurung lebay karena bahwa pemenuhan gizi dari ibu hamil ya dengan seorang ibu hamil itu mengonsumsi dengan gizi yang tepat dan cukup, menurut saya itu sudah cukup dan nggak harus sampai 2 kali lipat. Mungkin contoh lain seperti konsumsi air kelapa pada ibu hamil dapat membuat bayi itu punya kulit yang bersih. Sebenarnya juga nggak tentu nggak 100% seperti itu. Kebanyakan sih mitos-mitos ini beredar karena adanya cocok logi sih dalam masyarakat. Jadi mungkin pas-pasan aja kebetulan tuh benar dan memberikan efek tersebut, tetapi belum ada dukungan saintifik atau fakta-fakta yang mendukung dari ilmiah. Mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya untuk Willy. Nah, kalau misalnya dari Willy ini sendiri bisa aku dapat tadi kalau misalnya mitos ini sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu. Bisa dibilang bahwa ada cocok-cocokan gitu di antara masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, boleh langsung saja melakukan raise hand di pojok kanan bawah itu ada reaction, lalu bisa pilih raise hand, atau kalau misalnya teman-teman nggak bisa langsung saja melakukan
chat di kolom chat, nanti aku akan menunjuk. Nah, ini sudah ada Aldrich nih yang ingin berpendapat. Iya, Nah, betul. jangan lupa untuk menyebutkan nama dan departemen lalu angkatannya ya, Aldrich ya, untuk berpendapat. Silakan. Izin masuk, nama aku Aldrisya Yoga Pratama dari Departemen ITP, ITP 56. Izin berpendapat, kalau menurut aku sih mitos-mitos itu sebenarnya ada benarnya kok. Karena pasti ada penyebab mitos tersebut itu muncul di masyarakat. Terus kalau di materi kajian itu kan ada mitos kacang hijau yang bisa menumbuhkan rambut dari bayi kan. Cuman setelah aku baca-baca, searching di Google, itu tuh kayak bener gitu kalau kacang-kacangan tuh memiliki zat penting yang bisa menumbuhkan rambut. Menurut aku gitu sih. Oke, terima kasih Aldrich untuk pendapatnya. Oke, nah mungkin ada lagi nih yang ingin berpendapat dari Lutfi. Boleh silakan Lutfi untuk bisa berpendapat menyebutkan nama departemen dan angkatannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Lustin Fauzi, mahasiswa ITP angkatan 56. Saya ingin berpendapat bahwa mengenai mitos ini bahwa ibu hamil ini harus makan 2 kali lipat, itu menurut saya kurang tepat karena mungkin saja kalau makan porsinya 2 kali lipat itu malah menyebabkan hal negatif seperti obesitas seperti itu contohnya ya. Nah, menurut saya bisa diubah, maksudnya bukan makan 2 kali lipat, tapi kandungan nutrisi dari makanan tersebut yang harus lebih tinggi dari biasanya gitu, dari normalnya. Jadi walaupun makan porsi yang seperti biasa, tapi nutrisinya didapat lebih tinggi karena kandungan nutrisi dari masing-masing bahan pangannya itu lebih tinggi seperti itu. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Nah, kita udah mendapatkan banyak pendapat nih tadi nih Saskia. Kira-kira menurut kamu gimana nih tentang pendapat-pendapat yang tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya nih? Nah, iya betul banget nih Kak. Aku setuju nih Kak dengan beberapa pendapat dari teman-teman bahwa ibu hamil ini bukan makan 2 kali lipat, tetapi nutrisinya yang memang harus cukup. Karena memang ketika kita bisa makannya 2 kali lipat, bukan nutrisi yang tercukupi atau memang bukan gizi yang terpenuhi, tapi bisa menimbulkan penyakit nih Kak. Seperti tadi yang sudah dikatakan Lutfi bahwa bisa menyebabkan obesitas. Selain itu juga diabetes, ada juga hipertensi nih Kak. Jadi bukan hanya porsinya yang dicukupkan, tapi nutrisi begitu ya Kak yang harus dicukupkan. Nah, aku setuju nih Kak tadi dengan pendapat beberapa dari mereka. Gitu. Oke, nah mungkin bagi teman-teman masih bisa nih kalau misalnya teman-teman mau ingin berpendapat lagi, Mami tunggu pendapatnya. Nah, sekalian aku juga ingin ingetin bagi teman-teman untuk melakukan presensi di link yang sudah disediakan tadi atau bisa dilihat di kolom chat. Nah, ini ada Kezia yang ingin pendapat nih. Mungkin boleh dipersilahkan pada Kezia menyebutkan nama departemen dan angkatannya lalu berpendapat. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Kezia dari angkatan 56. Saya izin berpendapat. Ini menarik ya soal mitos-mitos ini karena sebenarnya ini berkembang dengan pesat menurut saya di masyarakat. Tidak cuman dari sekedar kita lihat dari Instagram, dari sosial media segala macam, di sekitar saya pun gitu. Kalau misalnya ada ibu-ibu hamil tuh cenderung orang-orang pasti bilang, pokoknya makannya yang banyak, makan ini, makan itu. Sampai ibu hamilnya tuh saat itu kondisinya saudara saya gitu ya. Saat dia lagi duduk di ruangan tuh semua orang tuh menyodorkan makanan gitu buat dia supaya makan. Padahal kalau menurut saya sendiri kurang tepat ya. Dan tadi saya setuju banget di garis bawahi soal obesitas. Kalau misalnya ibu hamil itu justru kebanyakan makan, malah nantinya mempengaruhi sama berat badan dia dan juga berat badan bayi, yang nanti akhirnya kesehatan bayinya malah terganggu, itu menurut saya justru membahayakan kesehatan daripada bayi itu sendiri. Dan yang harus diperhatikan adalah memang kalau memang kondisinya seperti ini ya, di masyarakat menyebar luas mitos-mitos seperti ini, memang masyarakat itu perlu diedukasi bahwasannya ibu hamil itu punya nutrisi yang harus dicukupi, bukan memperbanyak nutrisi mereka melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Kayak gitu sih. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih. Jadi ini memang sudah rata-rata setuju nih ya, Kak, dengan pendapat bahwa ini tuh memang merupakan sebuah mitos ataupun pernyataan yang belum tepat kebenarannya gitu ya. Karena balik lagi,
ke sang ibu begitu ya. Jadi harus memang cermat dalam menanggapi sebuah pernyataan apakah memang mitos ataukah memang ini sesuatu hal yang faktual atau sudah benar dari faktanya begitu. Oke, nah mungkin untuk Kezia boleh di lower hand biar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Oke, nah sebelum berlanjut nih, mungkin ada teman-teman, kita akan segera berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Nah, bisa aku sum up nih, mungkin tadi kesimpulannya mungkin mitos-mitos itu bisa benar atau bisa salah, tapi balik lagi kita harus bisa mengerti bagaimana sebenarnya faktanya di lapangan itu. Nah, lebih baik kita bisa mencari informasi-informasi melalui internet supaya kita bisa membuktikan mitos ini benar atau salah sebelum kita memakai saran dari mitos tersebut. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah ada pertanyaan yang mengenai mitos nih Kak, sekarang ada pertanyaan gimana sih pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil ataupun si anak di Indonesia? Apakah memang kebutuhannya sudah memenuhi standar yang tertera di Indonesia? Dan sebelum aku berlanjut nih ke teman-teman, aku mau ngasih tahu dulu untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di room chat. Nanti teman-teman bisa langsung klik dan juga teman-teman bisa berpendapat langsung memberikan tanggapan dengan cara raise hand yang berada di fitur reaction. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kiranya tidak ada fitur raise hand, bisa langsung ketik di kolom chat dengan format nama dan juga menyebutkan menyebutkan angkatan dan juga jurusannya. Oke deh. Nah, sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke Kak William, gimana sih Kak? Apakah memang kebutuhan ini sudah memenuhi dari kebutuhan di Indonesia dari pemenuhan gizi pada ibu hamil ataupun anak? Kalau menurut aku sendiri ya, pemenuhan kebutuhan gizi di Indonesia ini belum mencukupi karena bisa dilihat bahwa Indonesia masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi dan ini bisa dilihat bahwa salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia ini masih belum terpenuhi gizinya, apalagi tetap sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin banyak faktor menyebabkan hal tersebut. Itu Saskia. Nah, oke. Dari Kak William tadi memang sudah mengatakan bahwa masih belum begitu ya. Nah, di sini aku mau minta nih pendapat dari teman-teman. Apakah memang pemenuhan gizinya ini sudah memenuhi standar di Indonesia? Nah, oke, di sini udah ada yang raise hand nih Kak dari Intan. Nah, mohon untuk nanti bisa menyebutkan nama dan juga angkatannya ya. Oke, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Intan dari ITP 56. Udah jelas banget ya kalau misalnya ditanya udah memenuhi atau belum sih gizi pada ibu hamil dan anak di Indonesia, jawabannya pasti belum. Karena dilihat dari materi PPT juga tadi kan ada data ya dari BPS, kalau misalnya stunting di Indonesia, angkanya masih ada di 27,7%. Padahal batas ambang maksimal maksudnya dari WHO tuh 20%. Nah, untuk tingkat kelaparan, kan kelaparan tuh Indonesia kurang lebih pada tahun 2019, saya pernah baca artikelnya, itu tuh ada di 17%, 17 lebih persenan, sedangkan batas toleransi dari WHO-nya itu adalah 10%. Udah jelas banget dilihat dari data, benar-benar kita udah melebihi ya jauh, walaupun dari tahun ke tahun emang udah bisa turun sih kurva persentasenya. Kalau misalnya ditanya gimana sih caranya, sebenarnya Kemenkes juga udah ngadain ya beberapa ini program-program, saya juga baca di webnya, tapi sepertinya kurang sustain gitu kegiatan yang digalakannya gitu. Terus juga masyarakat juga masih belum aware gitu tentang ibu hamil tuh harus pemenuhan gizinya harus baik banget gitu, mulai dari asam folat, protein dan lain-lain gitu. Jadi tadi balik lagi sih sama mungkin mereka cuman yang penting makan banyak gitu, tapi nggak mikirin kandungan gizinya gitu. Jadi mungkin selain diadain program-program yang emang harus makan ini makan itu, juga dari edukasinya sendiri gitu biar masyarakatnya aware kayak gitu. Makasih. Oh iya, nah terima kasih nih Kak. Jadi memang sudah menjadi fakta umum begitu ya bahwa memang ini belum memenuhi standar gitu ya. Jadi memang harus ada kajian-kajian dari seluruh pihak gitu ya, baik dari si ibu hamilnya itu sendiri, baik juga dari si pemerintah bagaimana sih dalam
membuat strategi gitu ya untuk memenuhi standar di Indonesia. Nah, terima kasih untuk Kak Intan. Selanjutnya mau ada lagi nggak nih dari teman-teman tanggapan mengenai apakah sudah sesuai ataupun tidak? Oke, di sini sudah ada di room chat ya, bahwa dari Lufti, bahwa ia mengatakan setuju dengan pendapatnya Intan, dan menurut data yang telah ditampilkan sebelumnya memang bahwa data pemenuhan gizi di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan seharusnya, oke, boleh kalau Lufti mau on mic, begitu ya, atau memang bisa dilanjutkan di room chat juga. Oke, ini juga memang cenderung menurun dari tahun ke tahun dari yang seharusnya. Begitu. Nah, memang ini juga menjadi ini memang menjadi kajian juga yang harusnya kita bahas lebih lanjut, bahwa data dari WHO yang juga sudah dikatakan Intan, Mbak, menjadi sesuatu hal yang memang penting sekali untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, oke, dari teman-teman masih ada yang ingin menanggapi ya? Oke, baik, terima kasih. Dan dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Apakah memang tidak setuju karena memang di Indonesia sebetulnya sudah memenuhi standar, begitu, bahwa pemerintah juga sudah cukup dalam menanggapi kecukupan gizi di ibu hamil ini sendiri. Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oh, ada nih dari Muhammad Ausol. Nah, ini boleh nih Kak langsung menyebutkan nama dan juga angkatannya. Oke. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Ya, sebelum masuk ke sini, mungkin ada beberapa yang mau dijelaskan terkait apa sih stunting itu sendiri. Mungkin tadi atau saya kurang dengar. Jadi menurut pernyataan dari BKKBN, Kepala BKKBN yang saat ini ditunjuk Presiden secara langsung untuk mengurusi masalah stunting di Indonesia. Jadi menurut beliau bahwa stunting itu sendiri merupakan bukan hanya kekerdilan, bukan hanya masalah pendek, tetapi menurunnya kapasitas otak dari si anak itu sendiri. Jadi menurut beliau bahwa orang pendek itu belum tentu stunting, tapi orang yang stunting pasti pendek kayak gitu. Terus terkait masalah yang penyebab utama stunting itu bukan hanya masalah gizi. Ternyata ada banyak sekali problematika yang menyebabkan stunting itu sendiri, terutama praktek pengasuhan yang baik, terus masih terbatasnya layanan kesehatan, terus masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan yang bergizi yang seperti yang ditampilkan dalam slide, terus adanya kurangnya akses air bersih dan sanitasi itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang di slide, sebagaimana yang dijelaskan bahwa apakah kebutuhan tersebut sesuai dengan standar atau belum, saya rasa itu balik lagi ke ibu-ibunya masing-masing, dari si ibu hamil dan ibu yang menangani anak tersebut. Karena sebagaimanapun kalau dari upaya pemerintah udah menggalakkan seperti fortifikasi atau kegiatan penyuluhan, tapi balik lagi ke ibunya tidak menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini penting bagi anaknya. Nah, itu saya rasa kurang tepat gitu ya. Jadi berdampak buruk pada kekerdilan dari atau stunting dari si anak itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Afsal untuk pendapatnya. Nah, bisa disimpulkan tadi kalau misalnya dari Afsal tuh kebutuhan gizi Indonesia tuh stunting tuh bukan cuma tentang kerjaan saja, tapi masih banyak lagi yang bisa disebabkan oleh stunting gitu. Nah, untuk penyebabnya juga bukan hanya berasal dari kebutuhan gizi saja, tapi ada beberapa penyebab lainnya. Lalu juga untuk pemenuhan gizi itu sendiri di Indonesia memang belum sesuai dengan standar tadi ya. Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwa dari kebanyakan jawaban yang tadi itu bahwa
di Indonesia memang kebutuhan gizi, yaitu belum sesuai dengan standar. Nah, oke. Nah, karena waktu sudah habis, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, di pertanyaan ketiga. Oke, di sini apa sajakah pangan-pangan yang dapat secara efektif membantu pemenuhan gizi ibu hamil atau anak, serta apa peran kandungan pangan tersebut dalam mendukung perkembangan janin atau anak. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mengetahui apa sih pangan-pangan yang bisa membantu pemenuhan gizi ibu hamil atau anak, serta mungkin zat gizinya yang terkandung dalam pangan tersebut. Lalu apa peran zat gizi tersebut dalam mendukung perkembangan janin atau anak. Boleh silakan berpendapat untuk raise hand lalu menyebutkan. Di sini ada Lufti, langsung saja bisa berpendapat dengan menyebutkan nama angkatan laki tadi. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Lufti Fauzi, mahasiswa ITP Angkatan 56. Saya ingin sedikit berpendapat mengenai contoh bahan pangan yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak. Setelah saya baca slide kajiannya, ini ada beberapa contoh bahan pangan, diantaranya ikan gabus, ikan bilih, dan jenis ikan lainnya. Ini menurut saya setuju sekali karena kandungan gizi dari ikan ini sangat tinggi dan juga cukup lengkap. Contohnya protein, kemudian zat besi, mineral, asam lemak esensial, dan juga vitamin B. Nah, ini tentunya nutrisi ini sangat penting bagi tumbuh kembang janin maupun anak-anak itu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat Lufti tadi ya. Berarti kandungannya tadi ada zat besi, ada mineral lainnya, ada juga protein dan asam lemak atau vitamin-vitamin juga tadi. Nah, oke, ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi, mungkin membantu melengkapi pangan-pangan tadi. Oke, di sini ada Eka Maulana. Boleh dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Jangan lupa juga untuk memberikan nama departemen dan angkatannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Eka Maulana Salsabila, mahasiswa ITP Angkatan 56. Kalau dari saya pribadi ya, menurut saya, zat gizi yang paling penting bagi pertumbuhan janin itu ada protein dan juga asam folat. Nah, kenapa dua zat gizi ini sangat penting? Yang pertama, protein. Seperti kita ketahui bahwa protein itu berperan sebagai zat pembangun bagi tubuh si bayi. Kemudian, kenapa yang kedua adalah asam folat? Karena asam folat ini dapat menurunkan resiko janin mengalami cacat lahir, seperti spina bifida, atau mungkin terlahir prematur, atau mungkin terlahir dengan berat badan yang rendah. Nah, oleh karena itu, maka ibu hamil harus mengkonsumsi zat gizi ini termasuk protein dan juga asam folat, yang bisa didapatkan dari makanan-makanan seperti buah-buahan, kemudian daging, telur, kacang-kacangan, kemudian juga bisa ditemukan pada susu kehamilan yang sudah ada di pasaran. Mungkin terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya nih. Nah, bagi teman-teman diingatkan kembali jika ingin untuk mengisi link presensi yang sudah ada di chat, bisa dilihat nanti ya di scroll ke atas untuk mengisi link tersebut bagi yang mungkin belum mengisi atau baru hadir nih. Nah, kita sudah bisa mendapatkan tadi beberapa pangan-pangan yang efektif membantu pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Mungkin mau nanya ke Saskia nih, mungkin kamu ada pangan-pangan yang bisa direkomendasikan nggak nih untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak? Nah, iya betul banget nih Kak. Tadi kalau sudah dikatakan bahwa banyak sekali ya yang untuk memenuhi pemenuhan gizi pada ibu hamil seperti ada zinc, ada asam folat dan lain sebagainya. Aku di sini mau menambahkan bahwa sayur begitu ya memiliki peranan yang paling penting menurut aku dalam mendukung perkembangan si janin dan anak. Karena sayur ini tentunya punya nutrisi-nutrisi yang sangat baik yang memang juga lengkap untuk mendukung dari perkembangan si janin atau si anak ini nih Kak, pada si ibu yang sedang hamil. Gitu kira-kira. Oke, nah dari aku juga ingin menambahkan bahwa kebutuhan kalori bukan hanya sebagai zat gizi, tapi juga kebutuhan kalori ibu hamil itu sedikit lebih tinggi daripada kebutuhan ibu-ibu pada umumnya. Oleh karena itu, perlu juga untuk meningkatkan sedikit kebutuhan kalori, misalnya dari karbohidrat atau dari lemak atau dari protein dan zat-zat seperti zat makro tersebut, agar dapat memberikan kalori lebih itu energi kepada anaknya.
Begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin berpendapat lagi, boleh dipersilakan. Ada yang ingin berpendapat? Jessica masih menunggu nih. Oke, sambil menunggu nih ya Kak. Jadi tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman dan Kak William juga benar banget nih bahwa dari protein, dari juga memang kalori itu memang penting sekali untuk ibu hamil. Oleh karena itu memang nutrisi yang diperlukan ibu hamil ini memang harusnya lengkap dan juga proporsinya pas agar memang janin yang ada di dalam kandungan si ibu ini berkembang dengan optimal begitu. Oke, nah kami masih menunggu nih. Mungkin kalau melihat waktunya, mungkin satu pendapat terakhir nih sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya nih. Baik, apakah ada bagi teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Masih dipersilahkan nih. Jangan lupa melakukan raise hand di fitur reaction atau bisa juga melalui chat. Nih, langsung kami tunjuk untuk berpendapat. Silahkan. Oke, kita masih menunggu nih ya Kak. Untuk teman-teman masih bisa raise hand, menanggapi apakah memang pangan ini efektif membantu dalam, apakah pangan-pangan yang efektif untuk membantu memenuhi gizi pada ibu hamil dan peranannya apa sih dalam mendukung perkembangan si janin tersebut. Begitu ya. Nah, oke. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya Kak. Oke, mungkin sudah cukup jelas tadi ya dari penjelasan sebelumnya. Mungkin Saskia boleh menyimpulkan, lalu kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, oke nih Kak. Jadi memang pemenuhan gizi pada ibu hamil ini didukung oleh juga nutrisi-nutrisi yang sangat tepat, seperti harusnya ada protein ya, kemudian juga harus ada kalorinya, dan juga ada asam folat, ada zinc, dan lain sebagainya. Tentu juga harus didukung atau disokong dengan pangan-pangan yang efektif nutrisinya, seperti ada sayuran, tadi yang sudah dikatakan ada ikan bilis, kemudian ada daun kelor, dan lain sebagainya, memang sangat baik untuk mendukung perkembangan pada si janin atau si anak nih Kak. Begitu. Nah, oke deh. Ini langsung kita boleh next nih ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kalau tadi sudah ada pangan-pangan apa saja Kak yang memang efektif untuk perkembangan janin, sekarang mungkin Saskia ada kendala nih ya di jaringannya nih ya. Oke, mungkin aku bisa ambil alih dulu nih ya. Oke, nah di sini pertanyaannya, sudah efektifkah upaya pemerintah dalam mengatasi stunting? Apakah ada hal yang bisa dikaji lebih lanjut untuk masalah ini? Nah, bagi teman-teman yang ingin berpendapat, boleh langsung saja raise hand atau tulis di kolom chat nih. Nanti akan kami tunjuk untuk berpendapat nih, teman-teman. Oke, nah di sini sudah ada Debbie yang ingin pendapat nih. Boleh silakan untuk on mic lalu memberikan nama dan angkatan dan departemennya. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Deborah Edina Anggraini dari ITP 56. Menurut pendapat saya, upaya pemerintah itu sudah cukup efektif. Seperti yang sudah disebutkan di PPT kajian tadi itu, sudah dicantumkan kalau pemerintah itu sudah memiliki program intervensi untuk menangani stunting. Nah, di intervensi ini dibagi menjadi dua, yaitu intervensi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Dan menurut saya, program tersebut itu sudah detail dalam membagi ke dalam setiap golongan, yaitu yang pertama ada golongan ibu hamil, dan yang kedua untuk golongan anak. Dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pun sudah cukup detail, sehingga seharusnya program ini bisa dilakukan dengan efektif. Contohnya seperti tadi di PPT disebutkan ada program suplementasi zat besi bagi ibu hamil yang membutuhkan zat besi untuk mencegah kekurangan darah. Terima kasih. Oke, berarti memang kita harus dari pemerintah ini harus memberikan sosialisasi atau informasi-informasi gitu ya mengenai bagaimana cara untuk mengatasi stunting. Nah, oke. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat lagi mengenai pertanyaan ini. Oke, ini ada dua nih. Oke, satu-satu ya. Mungkin dari Nadia dulu terlebih dahulu. Boleh di on mic dan memberikan nama serta
departemen dan angkatannya untuk kemudian bisa berpendapat. Silakan. Baik, terima kasih Bang William. Saya setuju dengan pendapat Debbie tadi, kalau misalnya program dari pemerintah dari segi perencanaan sudah baik, namun dari sisi eksekusinya masih kurang. Karena apabila pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan dengan benar, maka seharusnya angka stunting atau malnutrisi di Indonesia sudah berkurang. Sedangkan kenyataannya angkanya masih stagnan atau malah bertambah. Seperti yang tadi Bang William dan Kia jelaskan di awal, kalau misalnya Indonesia termasuk negara tertinggi dengan kasus stunting terbesar. Kemudian juga solusi yang ditambahkan, solusi sejauh ini yang saya tahu juga dan saya lihat, kebanyakan hanya berupa sosialisasi. Padahal masyarakat membutuhkan bantuan secara real dari pemerintah. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kita bisa lanjut ke Kezia nih. Di sini udah ada Ausol juga yang resen. Mungkin Kezia terlebih dahulu boleh langsung menyebutkan namanya, angkatannya, dan departemennya lalu berpendapat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kembali sudah diberikan kesempatan. Nama saya Kezia dari angkatan ITP 56. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya saya setuju banget dengan pendapat dari tadi ya, dua jawaban-jawaban itu. Tapi yang saya garis bawahi itu juga tadi kalau saya baca-baca di PowerPoint juga dituliskan ya, setidaknya itu ada 5 poin yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program stunting ini. Di antaranya adalah belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik, terus belum efektif juga dan pengalokasian dana. Sampai saat ini, tadi saya sempat cek juga di website di Kemenkes tentang data-data dana pengalokasian stunting itu sebenarnya gimana sih? Untuk dari Kemenkesnya sendiri, apakah sudah jelas atau belum, atau apakah dalam website itu sudah ada penggalakan lebih lanjut lagi untuk program-program stunting? Ternyata website sendiri masih belum terlalu diupdate gitu. Masih yang saya lihat di atas-atas itu adalah masih tahun 2020, belum ada info-info terbaru. Mungkin ada yang tahun 2021, tapi tidak terlalu di-up, jadi masih yang materi-materi tahun-tahun sebelumnya, sehingga data-datanya mungkin masih belum terlalu up to date gitu. Dan juga tadi saya setuju juga dengan kata-kata soal masih berupa atau berbentuk kampanye. Sedangkan di era digital ini udah jarang ya masyarakat yang memang kalau dalam bentuk sosialisasi, apalagi kalau misalnya harus ke daerah-daerah atau mendengarkan webinar aja gitu. Jadi publik perlu sesuatu gerak aksi yang nyata dan lebih dekat lagi ke arah orang-orang yang memang butuh diedukasi. Menurut saya sih seperti itu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya. Berarti dari Kezia nih, upaya pemerintah ini masih kurang efektif ya. Oke, terima kasih Bu. Di lower hand lagi, dan kita akan berlanjut ke Ausol di sini yang sudah raise hand dan akan memberikan pendapatnya. Silakan untuk Ausol, boleh memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Izin masuk Ausol dari ITP 55. Dari pendapat yang sebelum-sebelumnya kan banyak yang kurang setuju ya terkait kebijakan pemerintah yang masih di bawah itu, masih di bawah standar. Tapi di sini saya mau menggarisbawahi bahwa untuk sebelum tahun 2020 atau 2019 kalau nggak salah, tingkat stunting di Indonesia tuh masih di atas 30-an gitu, sekitar 35 atau 37 kalau nggak salah. Untuk di tahun 2019 sudah menurun yang cukup drastis sampai ke tingkat 27,6% kalau nggak salah. Jadi itu mungkin salah satu capaian yang luar biasa dari pemerintah, bukan karena kurang atau gimana-gimana, cuman kita masih perlu butuh waktu gitu. Terus ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini. Saya pernah melihat wawancara sama Pak Kepala BKKBN bahwa pandemi seperti ini banyak kejadian-kejadian yang harusnya bisa ditangani di rumah sakit, terutama masalah anak yang harus ditangani, tetapi karena adanya COVID, jadi bangsal-bangsal untuk UGD itu kepenuhan. Jadi anak yang seharusnya ditangani dengan cepat tidak tertangani dengan maksimal kayak gitu. Dan ada ketakutan dari ibu-ibu sendiri untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu sebab pelayanan kesehatan yang kurang tertangani dengan baik, sehingga mengakibatkan si anak tersebut mengalami masalah stunting kayak gitu. Terus yang highlight juga dari yang dibicarakan oleh Kezia terkait dana program yang diupdate di Kemenkes ya, itu
mulai tahun ini, kalau nggak salah kemarin di bulan Februari, Presiden mengadakan rapat bersama dengan BKKBN yang ditunjuk secara langsung untuk mengatasi masalah stunting ini. Kenapa ke BKKBN, nggak ke Kemenkes? Karena menurut Presiden masalah stunting ini untuk menyiapkan generasi emas kita di tahun 2035, di mana merupakan bonus demografi Indonesia yang sangat luar biasa. Jika bonus demografi itu diisi oleh orang-orang yang dengan kebutuhan kapasitas otak yang kurang memenuhi, bukan menjadi hal yang positif bagi negara, justru menjadi hal yang merugikan bagi negara. Oleh sebab itu, Presiden sangat menggalakkan terkait stunting ini sendiri. Nah, dari situ yang sebelumnya berbasis money by function atau money by function yang disebutkan oleh ke kementerian-kementerian terkait. Nah, untuk stunting ini untuk pendanaannya money by program. Jadinya dari pemerintahan uang dikhususkan langsung ke stunting itu sendiri. Jadi nggak ke Kementerian Kesehatan, langsung ke BKKBN. Jadi seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya yang menarik dari pemerintah untuk menekan dari 27% ke target di tahun 2024 menjadi 14%. Mungkin itu sangat berat ya, apalagi di kala pandemi seperti ini. Tapi berdoa saja, dan kita juga sebagai generasi milenial sebaiknya ikut andil gitu untuk mencapai program dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Oso atas pendapatnya. Memang benar bahwa pemerintah memang harus memerlukan kajian yang lebih lanjut lagi mengenai stunting ini, apalagi sekarang ada kondisi COVID di mana memang semuanya serba terbatas. Oleh karena itu memang pemerintah harus menyiapkan langkah yang lebih strategis dalam mencegah adanya stunting ini. Oke deh, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, nah ini ada pertanyaan keempat di sini. Bagaimana solusi dari kita selaku mahasiswa agar ibu hamil atau anak dapat memenuhi kebutuhan gizinya nih? Mungkin dari teman-teman ada solusi yang dapat diberikan untuk agar kita di sini bisa menuntaskan masalah stunting ini bersama-sama nih. Nah, di sini sudah Nadia yang ingin berpendapat nih. Boleh dipersilakan memberikan nama, angkatan dan departemennya lalu berpendapat. Baik, terima kasih Bang William atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadia, ITP 56, izin berpendapat. Sebenarnya mahasiswa itu kan banyak ya yang bisa dilakukan, entah itu dari pengaplikasian penelitian yang telah dilakukan, atau dari kegiatan KKN-nya langsung, atau kegiatan turun lapang dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya. Contohnya itu mengadakan penyuluhan yang memberikan wawasan mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil maupun masyarakat sekitar kampus. Karena untuk pemenuhan gizi di masyarakat masih awam dan belum diketahui oleh banyak masyarakat, apalagi yang kurang dalam segi pendidikan. Kebanyakan dari mereka masih mengandalkan pengetahuan turun-temurun yang mengandung banyak mitos. Padahal kan dari penjelasan sebelumnya dan diskusi sebelumnya, mitos-mitos yang ada mengenai pemenuhan gizi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk kebenarannya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, berarti mungkin dari Nadia nih pendapatnya ini agar kita bisa memberikan sosialisasi gitu ya dari pengetahuan yang kita punya nih kepada masyarakat. Nah, terima kasih untuk pendapatnya. Teman-teman ada yang mau pendapat lagi? Iya, untuk teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi mengenai bagaimana sih solusi yang kita bisa lakukan agar bisa si ibu hamil ini terpenuhi kebutuhan gizinya. Ya, sini sudah ada Lufti nih, Saskia yang ingin berpendapat. Oke, boleh dipersilakan pada Lufti untuk menyampaikan pendapatnya nih. Bagaimana nih solusi dari Lufti? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan lagi mungkin ya. Nama saya Lufti Nur Fauji Samaputra, mahasiswa ITP Angkatan 56. Izin menambahkan sedikit pendapat tadi dari saudari Nadia. Sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya. Ingin menambahkan sedikit bahwa tadi sudah disebutkan juga bahwa program KKN atau
kuliah kerja nyata itu bisa kita manfaatkan untuk mensosialisasikan mengenai gizi ataupun apapun itu kepada masyarakat di tempat kita KKN nanti. Kemudian juga program lainnya, contohnya PKM ataupun lomba lainnya yang berjeniskan pengabdian. Jadi kita bisa menerapkan misalnya rencana ataupun program yang kita buat itu kepada masyarakat. Selain itu juga kan ada bonusnya seperti memenangkan perlombaannya atau mewakili universitasnya gitu untuk PKM. Kemudian juga bahkan kita sebagai mahasiswa teknologi pangan khususnya ataupun gizi bisa saja membuat suatu produk gitu yang memiliki kandungan gizi yang cukup khususnya untuk dikonsumsi bagi ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu agar gizinya tuh dapat tercukupi dengan baik seperti itu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih nih untuk Lufti jawabannya. Keren banget nih, kita bisa memanfaatkan program-program kayak PKM, KKN tadi ya, atau mungkin membuat suatu produk untuk bisa menuntaskan stunting di Indonesia gitu. Oke, dari teman-teman mungkin ada ingin bertanya lagi, masih bisa dipersilahkan nih. Nah, kalau dari tadi ini memang kita bisa kita simpulkan bahwa kita bisa memberikan sosialisasi. Salah satu solusi yang bisa kita berikan pada mereka yaitu untuk melakukan sosialisasi dari misalnya KKN atau misalnya melakukan PKM, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya itu dengan memanfaatkan program-program yang ada dari kampus misalnya. Nah, ini di sini kita bisa manfaatkan agar mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu hamil atau misalnya ibu-ibu secara umum ya mengenai panduan gizi yang baik itu saat kehamilan sehingga bisa menuntaskan stunting Indonesia. Mungkin dari Saskia ada pendapat nih mengenai solusi yang dapat dilakukan mahasiswa. Ya, betul sekali nih Kak. Tadi aku setuju banget nih dengan pendapat teman-teman semua bahwa memang dari teman-teman bisa juga memberikan suatu inovasi gitu ya, khususnya untuk bisa memberikan panganan-panganan yang memang memenuhi nutrisinya untuk sang ibu hamil ataupun yang janin yang ada di dalam kandungannya dengan memperhatikan juga nutrisi-nutrisi yang memang diperlukan untuk ibu hamil seperti itu. Oke, nah jangan lupa juga kami mengingatkan untuk mengisi link presensi yang ada di chat, boleh di-scroll ke atas, atau nanti panitia boleh berikan lagi link presensi tersebut agar kami dapat mencatat kehadiran teman-teman di acara hari ini nih. Mungkin bagi yang belum join atau belum mengisi link presensi, boleh diisi sekarang juga. Nah, oke, bagi teman-teman yang ingin berpendapat masih dipersilahkan. Mungkin satu pendapat terakhir kali ya. Iya. Oke, kita masih menunggu pendapat dari teman-teman semua. Betul. Apakah ada yang berbeda dari tanggapan teman-teman yang sudah menjawab tadi? Atau ingin menambahkan sepertinya mengenai apa sih solusi yang bisa diberikan oleh mahasiswa untuk si ibu hamil atau sedang mengandung ini? Mungkin dari selain yang sosialisasi, mungkin bisa juga solusi yang kita tawarkan yaitu berupa bantuan secara langsung gitu ya, atau misalnya menghubungi pemerintah gitu ya, agar mereka bisa sadar gitu untuk membantu menuntaskan stunting di masyarakat dengan memberikan bantuan gitu. Oke, masih ditunggu bagi teman-teman, langsung saja reset. Nah, mungkin nih Ausol nih, terakhir untuk menutup sesi pertanyaan hari ini. Bagi Ausol, dipersilahkan. Baik. Izin masuk lagi ya, punten. Ya setuju sama dua pendapat sebelumnya, Nadia sama Lufti terkait sosialisasi. Nah, di sini saya mau nge-highlight sedikit sih terkait ibu hamil. Jadi di tahun sekarang masuk tahun 2021 ya, mungkin kebanyakan ibu-ibu yang hamil atau yang punya anak kecil gitu
kebanyakan didominasi oleh generasi Gen Z atau ibu-ibu muda lah pokoknya. Ya, jadi sosialisasinya gimana kita mencakup mereka atau mendekati mereka dengan pendekatan dengan yang lebih menjurus gitu, yang lebih enak buat mereka buat ngedengerin dan lebih bisa diterima kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terus juga ada banyak faktor yang terkait intervensi tentang kekerdilan ini ya. Seperti kesenjangan dari setiap provinsi. Misal di NTT ya, sebuah fakta menarik ya, mungkin out of topic dari yang ini. Di NTT itu angka stuntingnya lebih tinggi gitu daripada provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kenapa tuh? Dari pernyataan dari Kepala BKKBN sendiri, di NTT tuh jarak antara kelahiran dari masing-masing anak tuh sangat dekat. Nah, itu sendiri yang mengakibatkan kekerdilan sangat meningkat di NTT. Terus adanya pernikahan dini, di mana seharusnya yang si ibu itu waktunya untuk berkembang untuk tubuhnya sendiri, tapi malah disuruh untuk mengasuh anaknya atau memberikan gizi tambahan kepada anaknya, sementara dirinya sendiri belum cukup untuk berkembang kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menggalakkan tentang pernikahan dini itu sendiri. Jangan sampai waktu kita untuk bertumbuh berkembang malah harus terkuras untuk ke anak itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Oso atas pendapatnya gitu ya, atau tanggapannya mengenai solusi yang bisa diberikan. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa solusi yang bisa diberikan oleh teman-teman semua mengenai ibu hamil ini adalah satu dengan sosialisasi, kemudian juga dengan pemberian inovasi terhadap pemenuhan pangan seperti pembuatan dari pangan yang memenuhi nutrisi, dan juga memang harus ada kajian komprehensif juga dari pemerintah mengenai bagaimana sih harusnya ibu hamil ini diberikan dari gizi yang cukup seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Wah, sepertinya sudah habis nih, Kak, pertanyaannya. Ya. Dilanjutkan dengan apa nih, Kak, habis ini? Nah, sini kita akan menyimpulkan dari semua diskusi yang ada kita lakukan hari ini, bagaimana sih kesimpulannya sudah disiapkan oleh panitia nih. Boleh next? Mungkin panitia boleh memasukkan kesimpulan terlebih dahulu. Oke, baik. Sepertinya tadi sudah banyak sekali nih ya, Kak, tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan, mulai dari bagaimana mitos yang berkembang di masyarakat, kemudian bagaimana pemenuhan gizi yang harusnya dilakukan oleh sang ibu, dan juga bagaimana peranan para stakeholder ataupun pemerintah untuk mengatasi adanya permasalahan ketahanan pangan, yaitu seperti stunting ini nih, Kak. Betul. Nah, memang sudah banyak yang tadi kita sudah diskusikan gitu ya, solusi-solusi dari teman-teman itu banyak yang membantu. Nah, harapannya memang solusi-solusi ini bisa kita simpulkan bersama, lalu menjadi pengetahuan bagi kita supaya kita benar-benar tahu nih bagaimana cara kita bisa menghadapi stunting ini dan agar Indonesia bisa terbebas dari stunting. Nah, itu ada kesimpulan nih, Saskia. Iya, betul sekali. Oke nih teman-teman, terdapat juga kesimpulan yang bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, bahwa memang yang pertama adanya mitos yang memang beredar di masyarakat mengenai ibu hamil itu bisa
benar ataupun belum juga tentu salah. Kita juga memang harus memastikan terlebih dahulu apakah memang sesuai dengan faktualnya dan juga memang terlebih dengan kebutuhan gizi yang terdapat di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, juga pemenuhan gizi pada ibu hamil di Indonesia ini berdasarkan data WHO memang masih belum cukup dari standar yang berlaku dan harus perlu ditingkatkan lagi. Nah, pemenuhan gizi yang kurang ini merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan adanya stunting yang memang kita bahas bersama-sama sejak tadi, dan tetap terjadinya situasi stunting ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lainnya juga. Kemudian terdapatnya banyak faktor nih penyebab stunting selain pemenuhan kebutuhan yang gizi yang memang kurang, seperti juga di masa pandemi ini juga yang menuntut kita untuk lebih cermat lagi dalam menanggapi kasus stunting seperti itu. Dan juga selain itu terdapat zat gizi yang penting nih bagi ibu hamil. Contohnya ada protein, kemudian asam folat, zinc, kalori yang juga memang untuk ibu hamil ini sangat-sangatlah penting begitu. Kemudian ada kebijakan yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani stunting yang belum terlalu efektif karena belum bisa mengalokasikan sumber daya dengan baik, dan data yang ada memang belum begitu up to date nih teman-teman, karena masyarakat juga memang harus diberikan pengertian lebih lanjut mengenai apa itu stunting dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian dan yang terakhir, ada sebagai mahasiswa memang kita juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan salah satunya juga bisa memanfaatkan dari kegiatan KKN, kemudian PKM, pengabdian, maupun juga membuat inovasi produk sebagai bentuk aksi nyata dan penanganan stunting. Tentunya semua ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya dari pemerintah, namun juga kita sebagai ibu dan juga sebagai anak dalam menangani kasus stunting dan erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia. Terus sekali nih. Jangan lupa nih kesimpulannya mungkin boleh dicatat atau diingat-ingat lagi agar kita bisa mendapatkan pengetahuan dari diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin kita boleh lanjut. Iya, betul. Ke berikutnya. Nah, di sini ada link evaluasi yang dimohon untuk teman-teman mengisi, yaitu ipb.link/evaluasi kajian 2. Nah, di sini agar kita bisa mengetahui apa yang bisa kami tingkatkan lagi dari diskusi ini untuk kajian-kajian berikutnya nih yang akan diadakan mungkin semester depan nih. Nah, mohon teman-teman diisi link evaluasinya, selain juga mengisi link presensi yang tadi sudah disampaikan di awal slide nih. Oke, baik. Teman-teman bisa langsung mengisi link presensinya. Dan juga selain itu, juga teman-teman, kita akan melakukan. Oke, baik. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan ada pemenang dari audiens yang memang paling aktif nih, Kak. Nah, kita sudah mendapatkan pemenangnya, yaitu ada Kak Lufti Nurfauzi dari ITP 56 dan Kak Ausal Amri dari ITP 55. Selamat atas keaktifannya begitu ya dalam diskusi kali ini. Semoga ini juga bisa meningkatkan teman-teman semuanya lebih aktif lagi dalam diskusi-diskusi interaktif lainnya seperti itu. Dan untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia dan akan mendapatkan imani yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak William. Oke, nah sebelum kita bisa menutup acara ini, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh operator nih di sini. Bagi operator boleh dipersilakan untuk memimpin foto bersama kita. Jangan lupa bagi teman-teman dibuka on cam gitu ya, agar kita bisa melakukan foto bersama nih. Silakan operator. Halo. Mohon on cam dulu ya. Ada 2 slide. Langsung aja buat slide pertama. 1, 2, 3.
lagi. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, operator, atas dokumentasinya. Oke nih Kak, selanjutnya bakal ada apa lagi nih Kak William? Mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Karena kita ada pengumuman penting nih. Wah, apa itu Akhiri Kak acara ini. kira-kira pengumumannya? Nah, ada di slide ini nih. Oke. Sebentar ya. Sambil menunggu ya teman-teman. Jadi bahasan kita tadi banyak banget ya Kak mengenai kajian ini, dan memang menarik banget. Dari teman-teman juga sudah informatif sekali mengenai apa yang sudah mereka sampaikan tentang ketahanan pangan, tentang gizi, juga bagaimana sih peranan pemerintah yang harusnya dilakukan untuk mengatasi stunting ini. Begitu ya Kak. Betul sekali. Dan juga menambah pengetahuan sekali gitu ya Kak. Betul. Oke, ini sudah bisa di next slide-nya. Nah, di sini setelah ini kita akan ada juga full talk gitu ya. Di jam 1 nanti melalui Zoom juga nih ya, yang merupakan salah satu program HIMITEPA juga nih. Bagi teman-teman yang berkenan atau memiliki waktu, boleh dipersilakan untuk hadir kembali di full talk nih, supaya weekend-nya ini bisa jadi weekend yang produktif mungkin ya, dan mendapat pengetahuan gitu ya. Boleh langsung saja di sini registrasi di pp.link/daftar AADD, langsung saja. Untuk di sini akan dibicarakan tentang ada apa dengan daging ini. Nah, siapa tahu teman-teman tertarik gitu ya untuk acara ini, boleh langsung saja registrasi dan mengikuti acara ini pada nanti jam 1. Oke, baik. Informatif sekali ya, ini harus diikuti oleh teman-teman. Betul. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara nih Saskia nih. Nah, jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi link presensi dan link evaluasi sekali lagi. Nah, kita sudah belajar banyak nih tentang mengenai stunting dan malnutrisi yang Indonesia nih, sepertinya Saskia, betul kan? Iya, betul banget nih Kak. Nah, oke nih Kak, baik. Kayaknya udah nggak terasa nih ya Kak, karena udah di slide juga udah dikatakan sudah ada penutupan, udah ada terima kasih yang berarti menunjukkan kita harus menutup kajian pada siang kali ini nih Kak. Nah, oke, terima kasih ini untuk teman-teman semuanya yang sudah bisa menyempatkan hadir dalam berdiskusi kali ini mengenai kajian ketahanan pangan. Semoga informasi yang tadi sudah didapatkan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua tentunya. Saya Saskia Alia, ITP 56, dan juga saya William, ITP 55. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke. Bisa dipersilakan.